Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat belajar hari ini. Semangat. Gimana tadi cuacanya hujan tidak? Ya. Harus tetap jaga kesehatan ya biar semangat belajarnya. Silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Fadlan untuk memulai kegiatan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Murojaah Al-Quran ya. Nah selanjutnya ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Tahan ya. Ya semangat belajar hari ini ya. Semangat belajar hari ini. Semangat ya. Nah ini ibu akan menampilkan nanti terlebih dahulu. Nah ya. Selanjutnya kita akan bernyanyi lagu nasional. Masih ingat tidak lagu nasional Garuda Pancasila? Masih. Garuda Pancasila ini adalah merupakan lagu nasional supaya kita apa? Menumbuhkan semangat rasa nasionalisme kita kepada apa? Mengenang jasa pahlawan yang menumbuhkan rasa nasionalisme kita supaya kita juga semangat seperti para pahlawan yang sudah memerdekakan Republik Indonesia. Rasa semangat kita belajar kita supaya seperti para pahlawan yang kita nyanyi sama-sama lagu nasional. Paham? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu merupakan salah satu lagu nasional supaya kita menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita terhadap Indonesia ya, supaya kita juga belajar juga lebih semangat. Paham? Nah sekarang ibu kasih waktu selama 3 menit literasi membaca dulu ya, baik buku fiksi atau buku apapun, supaya kalian itu terbiasa yang namanya membaca ya. Silakan ibu kasih waktu selama 3 menit kita untuk membaca. Ini membaca apa kan? Buku pena. Kalau Akla membaca buku apa kan? Wah ya, buku apa itu tentang apa? Aksara. Oh, boleh silakan. Ini yang di sini kelompok ini membaca apa? Komik. Selanjutnya di kelompok ini membaca apa? Komik ya. Silakan ibu masih waktu selama 3 menit untuk membaca. Supaya kita terbiasa dalam membaca.
Sudah membacanya? Nah, silakan tutup kembali buku bacaannya. Nah, itu kenapa sih Bu harus membaca dulu sebelum belajar? Ada yang tahu tidak kenapa alasannya? Kenapa? 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 Ya, supaya kita itu kalau kita sering membaca itu adalah menambah yang namanya pengetahuan, informasi. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui. Makanya supaya kita yang namanya banyak pengetahuan, makanya harus namanya sering membaca, membuka literasi membaca. Tidak harus lama-lama, yang penting kalian itu terbiasa dalam membaca, dalam melihat teks, pengetahuan apapun itu. Jadi menambah informasi. Paham? Paham. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi apa yang akan dipelajari hari ini. Materinya itu tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan atau teks tulis. Nah, jadi pokok pikiran itu, jadi menentukan pokok pikiran itu ada dalam bentuk teks lisan dan dalam bentuk teks tulis. Teks lisan itu misalkan ibu membaca, kalian mendengar. Kalau teks tulis itu yang kalian baca secara langsung. Nah, pembelajaran hari ini yang kita akan pelajari adalah kegiatan belajar hari ini adalah menentukan ide pokok pada teks bacaan. Berarti kalian nanti menentukan ide pokok pada teks yang nanti sama ibu sajikan. Paham? Paham. Jadi yang kalian baca. Paham ya pelajaran hari ini? Paham. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini apa sih Bu? Nah, yang pertama menjelaskan pengertian ide pokok. Yang kedua, fungsi ide pokok itu apa? Yang ketiga, ciri-ciri ide pokok pada paragraf. Yang keempat, cara menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan. Yang kelima, menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan. Ini ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? 5. Ya, yang pertama, menjelaskan pengertian ide pokok. yang kedua, Fungsi ide pokok. yang ketiga, Ciri-ciri ide pokok. yang keempat, Cara menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan. yang kelima. Menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan. Terlihat yang di belakang, di depan, terlihat ya. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan percaya diri ya. Selanjutnya ke penilaian. Penilaian apa sih yang ditilai pada kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama, sikap. Sikap itu ada dua, ada sikap spiritual, sikap sosial. Sikap spiritual yang tadi kalian membaca sebelum belajar, sesudah belajar berdoa, murojaah Al-Quran. Yang kedua, sikap sosial, kerjasama, percaya diri, menghargai pendapat orang lain. Kan nanti kalian berdiskusi, menghargai tidak pendapat temannya, percaya diri tidak nanti presentasi, bekerja sama tidak dalam diskusi. Contohnya, Nadifmah tidak bekerja sama, tidak membantu kelompoknya. Nanti dicatat, jangan ditulis. Paham? Nah, yang kedua, pengetahuan. Nanti ibu akan sajikan soal, nanti kalian mengerjakan. Paham? Paham ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ide pokok. Kalian sebelumnya sudah belajar belum tentang ide pokok? Waktu kelas berapa? Kelas 4. Nah, sekarang di kelas 5 juga dipelajari tentang ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok kalau kalian sudah belajar waktu kelas 4? Di sini kan ada ya, di mana? Ya, di sini juga. Ide pokok adalah, ada yang membacakan, silakan. Sok Melani, silakan membacakan.
adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Berisi gagasan, dasar penulis atau pembuat teks. Ya, bagus ya. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan yang sedang dibahas atau informasi penting yang sedang dibahas. Ide pokok berisi gagasan, dasar penulis atau pembuat teks. Penulis itu memberi gagasan atau informasi inti permasalahan pada teks, ya. Paham? Paham tidak? Itu pengertian dari ide pokok. Selanjutnya, apa sih fungsi dari ide pokok? Apa fungsi dari ide pokok? Coba Fatma atau Andita, apa fungsi dari ide pokok? Ya, fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti paragraf, bertujuan untuk membantu para pembaca memahami teknik paragraf tersebut dalam menjelaskan intinya. Itu fungsi dari ide pokok, memberikan penjelasan kepada pembaca. Itu fungsi dari apa? Penjelasan inti atau permasalahan kepada siapa? Pembaca. Paham? Fungsi ide pokok paham? Mau ditulis dulu? Ya, silakan. Nah, sini aku sudah pelajari. Nah, silakan boleh ditulis dulu ya. Siapkan sob alat tulisnya, silakan siapkan. Nah, ide pokok, pengertian ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks atau paragraf yang ada di dalam teks. Buku pena 5 aja buka. Halaman 4 ada. Buku pena 5 ada ya. Sudah yang menulisnya belum? Kalau sudah bilang ya. Sudah. Terlihat yang di belakang terlihat? Nah, terlihat. Terus. Sudah ya? Sudah? 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 Sudah belum? Ide pokok, pengertian ide pokok dan fungsi dari ide pokok. Sudah? Sudah ya? Selanjutnya kita membahas tentang
Ciri-ciri ide pokok paragraf. Ide pokok itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Yang kedua, terdapat kalimat utama, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Itu ciri-ciri dari ide pokok, ya. Paham? Paham. Apa saja tadi ciri-cirinya? Apa saja ciri-cirinya? Mengandung pokok persoalan atau permasalahan. Terus terdapat kalimat utama, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalian tahu tidak apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Tahu tidak? Tahu tidak? Tidak. Nah, Ibu akan jelaskan apa sih itu kalimat utama, kalimat penjelas pada ide pokok. Kalimat utama itu adalah berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam paragraf. Kan di dalam teks itu ada beberapa paragraf ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, di setiap paragraf itu ada terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di mana? Di mana saja kalimat utama dapat ditemukan? Coba Anda di mana? Ya, ada di awal paragraf, di akhir paragraf, awal dan akhir suatu paragraf. Itu kalimat utama. Mengerti? Mengerti tidak? Tidak bisa membayangkan tidak? Bisa ya. Selanjutnya apa sih kalimat penjelas? Coba Naura, apa kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi keterangan-keterangan tambahan. Contohnya, kota Tasikmalaya. Tasikmalaya merupakan salah satu kota berada di Jawa Barat. Di Tasikmalaya terdapat beberapa tempat wisata. Ada Galunggung, terus Taman Kota, Pantai Cipatuja, Sindangkerta, dan sebagainya. Mana yang termasuk kalimat utama? Tadi kalimat utamanya apa? Ya, kota Tasikmalaya gimana kata? Merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Barat. Itu kalimat utama yang menjelaskan berisi informasi utamanya. Kalimat utama, paham? Nah, kalimat penjelasnya berarti apa tadi? Tadi apa? Ya, ada tempat wisata. Seperti apa tadi? Galunggung, Cipatuja, Sindangkerta. Paham ya cara membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas? Paham? Paham. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan? Apa saja? Coba di sini, Kila bacakan apa saja di sini caranya. Ya, baca teks dengan seksama dan keseluruhan. Yang kedua, Pais, apa cara menentukannya? Carilah kalimat utama dari teks yang dibacakan. Kalian tadi sudah tahu kan kalimat utama itu apa tadi? Kalimat utama tadi apa? Apa tadi kalimat utama? Ya, berisi apa? Berisi informasi utama yang menjelaskan permasalahan atau informasi. Paham? Yang ketiga, setelah kalian menemukan kalimat utama, tadi kan kalimat utama dapat ditemukan di mana? Awal, akhir, tengah, awal dan akhir. Nah, itu kalimat utama. Setelah kalian menemukan kalimat utama pada teks yang dibaca atau pada paragraf setiap paragrafnya, selanjutnya dapat menentukan ide pokok paragraf. Jadi dapat menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Itu cara menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan. Paham? Paham tidak? Mengerti tidak? Kalau tidak dimengerti boleh tanyakan ke ibu, silahkan. Mengerti tidak?
Mengerti? Bisa ya? Nah, sekarang kalian simak penjelasan video pembelajaran ini menambah wawasan kalian untuk apa yang namanya menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan atau pada teks tulis ya. Simak videonya, amati, dan nanti kita bisa diskusikan ya. Paham? Paham ya. Sekarang Ibu. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk, baik di video ini ya. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Kita perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf tersebut memiliki dua kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan
satu kalimat pengembang atau penjelas. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa kalimat utama itu sendiri, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, atau berupa kalimat yang lebih sederhana namun memiliki arti yang sama. Misalnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Nah, setelah kita mengetahui letak ide pokoknya, kita juga dapat menentukan jenis paragrafnya. Pada paragraf tersebut, ide pokok terletak pada awal paragraf, sehingga paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Nah, karena kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, maka kalimat pengembangnya adalah kalimat yang kedua, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggait, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, itu cara menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan. Sudah paham belum bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Tadi apa saja di sini di video yang kalian simak, apa saja? Ya, baca teks secara sama dan keseluruhan terus. Ya, deduktif terus. Interaktif terus. Deduktif terus, selanjutnya. Kalian bisa menentukan yang namanya ide pokok ya. Jadi tadi deduktif itu tadi yang kalimat utama, pada di awal, di tengah dan di akhir. Paham? Nah, ini merupakan contoh menentukan ide pokok paragraf. Nah, ini ide pokoknya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Berarti ditemukan di mana? Di awal. Berarti kalimat utamanya di mana? Di awal. Paham tidak? Semangat tidak belajar hari ini? Kita tepuk dulu. Tepuk angka 1. Tepuk angka 2. Tepuk angka 3. Tepuk angka 1, 2. Ya. Tepuk angka 1, 3. Semangat belajar hari ini? Nah, kita jadi ya Cina Bangodi JOB. Good job, hey. Good job, hey. Sudah semangat tidak? Bareng-bareng semuanya Cina Bangodi JOB. Good job, hey. Good job, hey. Berdiri semuanya, biar semangat. Biar ngantuk. 1, 2, tepuk angka 1. Tepuk angka 2. Tepuk angka 3. Tidak mau DJ-OB. Good job, hey. Good job, hey. Semangat belajarnya. Lanjut belajarnya. Apa di sini contohnya? Pergerakan hewan melata. Ular termasuk hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengulurkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular termasuk dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menentukan atau mencari mana kalimat utamanya? Silakan ke depan. Boleh digaris
bawahi dengan spidol. Mana kalimat utamanya? Sok silakan yang mau ke depan, sok silakan Pak Is, mau? Sok silakan. Buka jaketnya ya Pak Is ya. Kenapa pakai jaket dari tadi? Sok silakan, ada yang mau mencari mana kalimat utama dan menentukan ide pokoknya. Silakan Pak Is. Garis bawahi saja. Ya. Oh. Nah, ular termasuk hewan melata. Betul tidak kalimat utamanya? Betul tidak? Betul. Sekarang mana kalimat penjelasnya? Ada yang mau menggarisbawahi mencari mana kalimat penjelasnya? Sok siapa? Jangan malu-malu. Siapa yang mau mencari kalimat penjelasnya? Silakan ke depan. Adlan mau? Silakan. Siapa yang mau ke depan? Sok Naura, silakan. Sok cepat. Nah, silakan. Mana kalimat penjelasnya? Oh, kelihatan tidak? Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Betul tidak? Kalimat penjelasnya? Betul? Berarti mana tadi kalimat tidak pokoknya berarti di mana? Di awal, arah, gerak. Di mana ide pokoknya? Ular termasuk hewan melata. Sudah mengerti cara menentukan ide pokok paragraf? Nah, baca dulu teksnya secara sesama keseluruhan. Cari kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir. Kemudian kalian dapat menentukan ide pokok paragraf itu dari kalimat utama. Paham? Paham ya? Selanjutnya. Nah, ini kan Ibu sudah membagi kelompok nih. Ya, sudah dibagikan kelompoknya. Nah, kelompok 1 Dafa, Haikal Ardan, Faiz Akbar, Muhammad Depir, Akanda Aklar. Kelompok 2 Alfat, Adania, Aulia, Isan Farizi. Nah, ini kan sudah ya, sudah dikelompokkan ya. Sudah tahu kelompoknya? Sudah? Sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompok? Siap? Nah, ini kalian tugas kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD. Ya silakan perhatikan, jangan berisik. Semangat belajar hari ini. Nah, di sini Ibu mempunyai yang namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di halaman pertama ada nama kelompok, ketua kelas, ketua kelompok, terus anggota. Kalian tulis kelompok berapa? Contohnya, Fadlan kelompok berapa Fadlan? Kelompok berapa? Nah, tulis terus tentu kelas berapa kalian? Kelas 5. Tentukan ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya pada siapa? Pak Is. Kelompok 4 Ajmi. Kelompok 3 Budaya. Kelompok 2 Alfa. Kelompok 1 Arda. Nah, tuliskan ketua kelompoknya siapa, anggota kelompoknya siapa. Paham? Nah, di halaman kedua ada yang namanya KD-nya menentukan pokok pikiran ya. Terus tujuannya itu agar kalian mampu menentukan ide pokok paragraf. Baca petunjuk pada LKPD ini, paham? Nah, baca. Nah, di sini sudah tersedia teks bacaan tentang permainan boy-boyan ya. Kalian baca secara keseluruhan, terus cari mana ide pokok pada tiap paragraf ini. Tadi kan sudah tahu cara menentukan ide pokok apa saja tadi? Nah, terus memahami intisari. Yang ketiga yaitu mencari kalimat utamanya ya. Ditemukan di mana? Di awal, di tengah, dan di akhir. Paham tidak?
pokoknya paragraf 4. Mana ide pokoknya? Semuanya harus berdiskusi. Nah, kan tadi Ibu sudah menilai apa saja tadi, kerjasama, percaya diri, terus menghargai pendapat orang lain, ya. Itu apa tadi, sikap sosial, ya, atau kerja kelompok kalian. Paham? Baca teks ini, nah tandai mana ide pokoknya. Setelah kalian ditandai, kemudian dituliskan di kolom ini, di tabel ini. Paham? Paragraf 1 apa ide pokoknya, paragraf 2 apa ide pokoknya, paragraf 3 apa ide pokoknya. Boleh saling bergiliran. Contohnya, Ihsan paragraf 1, Farizi paragraf 2, Aulia paragraf 3. Nanti setelah kalian sudah menentukan ide pokok paragraf, kalian presentasikan di depan kelas. Paham semuanya cara pengerjaannya? Nah, sekarang silakan ambil oleh ketua kelompoknya lembar kerja kalian. Silakan. Sudah semuanya dapat LKPD-nya sudah? Nah, perhatikan, kalian silakan berdiskusi mengerjakan LKPD yang disediakan untuk menentukan ide pokok pada teks bacaan. Silakan berdiskusi. Baca terlebih dahulu teks permainan goy-goyannya yang tersedia di LKPD, kemudian diskusikan bersama teman kelompok mana ide pokok pada tiap paragraf pada teks permainan goy-goyan. Paham? Nah, Ibu sambil berkeliling mengecek siapa yang tidak berdiskusi, ya, siapa yang tidak membantu sambil Ibu mengecek, ya. Silakan berdiskusi. Ibu sambil menuliskan. Ibu sambil menuliskan, ya. Ibu sambil berkeliling. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh tanyakan ke Ibu. Gimana? Gak usah. Kalau misalkan ketua kelompok gak usah lagi ditulis di anggota, ya. Silakan. Kenapa ada yang mau bertanya? Kenapa? Kenapa? Kakinya sok, silakan. Kenapa? Kelompok berapa ini? Mau kasih kelompok 4 atau masih kelompok contohnya kelompok singa? Boleh. Lebih berkreatif, ya. Tidak harus kelompok 1, 2, 3, 4. Misalkan kelompok mawar, kelompok singa, kelompok garuda, boleh. Boleh. Sok silakan berdiskusi. Sok berdiskusi, silakan. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Cukup tidak? Cukup tidak 15 menit? Cukup tidak 15 menit? Cukup, ya. Berdoa terlebih dahulu, ya, sebelum mengerjakan LKP. Silakan berdiskusi. Ini berdiskusi. Lutfi membantu tidak, Lutfi? Silakan membantu tidak? Ya, Ibu sambil mengecek. Silakan siapa yang ada membantu. Gimana, sudah? Bebas kelompoknya. Silakan baca teksnya secara sesama. Baca petunjuknya, baca. Baca petunjuknya. Silakan baca petunjuknya. Kasih tanda kalau sudah menemukan ide pokok. Ya, di garis bawahi kasih tanda ide pokoknya. Itu masih waktu 15 menit.
apa? Oh, gak usah, itu pokoknya aja. Lihat ini, petunjuk ke ininya. Lihat, pada halaman berikutnya, lihat. Nah, apa ininya? Tugasnya? Berarti mencari apa saja? Ide pokok pada pihak barat. Yang tidak membantu berdiskusi jangan ditulis. Paham? Paham ya? Masih ingat cara menentukan ide pokok? Kalau tidak ada yang mengerti boleh tanyakan dirinya. Gimana? Ada yang mengerti tidak? Ada yang tidak dimengerti tidak? Ada yang tidak dimengerti tidak? Boleh kasih tanda. Ya, lihat itunya. Apa namanya petunjuk pengerjaannya? Lihat di halaman berikutnya. Lihat caranya apa jalannya? Nah, lihat ya petunjuknya, lihat. Baca kembali petunjuknya. Sudah, ini gimana kelompoknya wilayah? Kesulitan tidak? Mengerti? Mengerti. Kelompoknya Ajmi gimana ini? Kesulitan tidak? Mengerti cara menentukan ide pokok? So, boleh berdiskusi. Kelompoknya Nadim gimana? Kesulitan tidak? Mengerti cara menentukan? Mengerti. Bagus, bocah. Ya, nanti kalau sudah selesai saya pastikan. Kelompoknya ada? Mengerti? Kelompoknya ada mengerti tidak? So, berdiskusi. Ya, dituliskan, kasih tanda, kemudian dituliskan di pokoknya. Gimana? Ya, so, silahkan. Sudah? Mengerti ya? Mengerti? Kalau misalkan mengalami kesulitan, boleh tanyakan ke ibu-ibu sambil berkeliling. Siapa yang tidak membantu? Gimana ini? Ya, boleh bergiliran menulisnya biar semuanya bekerja sama. Sudah menemukan? Sudah menemukan masing-masing? Paragrafnya sudah? Kelompok pandang berapa paragraf lagi yang belum? Wah, kelompoknya Ajmi baru menemukan berapa? Baru menemukan berapa? Tidak, pokoknya baru menemukan berapa? Sudah selesai, bagus. Tinggal memindahkan kelompoknya wilayah. 3, ya sudah menemukan kelompoknya Nadib. Ini berapa? Sudah menuliskan? Oh, sudah menuliskan. Kelompoknya ini? Kan tadi ide pokok dapat ditemukan di mana? Gimana? Nah, ya jadi ide pokok tadi kan baca secara sama. Cari kalimat utama nada. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Mengerti? Mengerti ya, silakan. Mengerti tidak? Sudah mengerti ya sekarang?
Silakan. Apa yang tidak dimengertinya? Kalau sudah, silakan presentasikan di depan. Kalau sudah bilang ho, hore ya. Kelompok yang sudah bilang ho, hore. Paham? Nah. Orang berdua apa ya? Sudah? Ingat cara menentukan. Sudah ada yang beres? Sudah? Oh, tunggu temannya yang semuanya beres ya. Ada yang kesulitan tidak ini? Tinggal berapa ini? 4. Ini sudah paragraf yang keberapa? 2. Berarti berapa lagi? 2 lagi. Ini kelompoknya mulai sudah? Tapi dihias? Oh, ditulis. Ya. Ini sudah beres kelompoknya pada? Belum. Berapa paragraf lagi? 1. Ini sudah berapa paragraf kelompoknya ada? Baru berapa? Oh, sekarang paragraf 3 ya? Gimana Pak Was, membantu tidak? Siapa di sini? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok. Siapa bilang?
Suara samut. Suara samut. Ya, silakan tadi yang pertama siapa yang selesai? Ya, kelompok 3. So, silakan. Kelompok yang lain menyimak teman kelompoknya yang presentasi boleh misalkan mengasih tanggapan, komentar kepada temannya yang presentasi atau misalkan yang berbeda pendapat ketika menentukan ide pokok. Paham? So, selanjutnya kelompok 3. Kelompok apa namanya ini? Kelompok 3 saja. Puin, silakan Pak Puin, silakan. Ya, so, silakan. So, silakan rekan boleh majuan atau boleh majuan? Oke, ke sini majuan. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan presentasikan hasil diskusinya sambil ibu menilai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal permainan kue goyang berasal dari Paragraf kedua, untuk memainkan permainan kue goyang bentuklah dua kelompok. Paragraf ketiga, kelompok yang memainkan golongan akan secara perjanjian antara kelompok tidak dapat susunan bahasa. Permainan kue goyang dapat dijadikan salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya siapa? Kelompok siapa? Silakan. Ada yang memberi tanggapan tidak tadi? Tidak. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IREK kelas 5 anggota Panji dan adanya Aula. Pada pertama, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan goyang-goyang yang berasal dari Pulau Jawa. Paragraf kedua. Untuk memainkan permainan goyang bentuklah dua kelompok. Dulu, ada yang memberi tanggapan tidak dari kelompok lain? Ada memberi tanggapan tidak? Betul tidak? Dari masing-masing balasannya? Ada yang berbeda pendapat tidak? Ya, yang tidak silakan duduk. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa tadi yang ketiga? Yang sudah selesai ketiga? Nah, sok Komitnyati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Yang satu, Malaysia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan bergoyang yang berasal dari Pulau Jawa. ya. Mereka berdua untuk memainkan permainan goyang dan tembak kelompok. Terus selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Tunggu dulu. Ada yang memberi tanggapan tidak? Sok, ada yang mau bertanya tidak? Temannya yang tampil di depan, silakan mau bertanya. Sok, tanya jawab boleh. Misalkan berbeda pendapat, silakan boleh tanyakan. Ada tidak? Ada yang berbeda pendapat tidak? Sudah tidak? Betul tidak jawabannya? Betul? Silakan yang berbeda pendapat boleh. Ini tanya jawab loh, diskusi, sok silakan. Gak usah malu-malu. Gimana? Kenapa semua paragrafnya deduktif? Kalimat utamanya di awal. Kenapa? Gimana? Tadi bertanya tadi, kenapa? Tidak, pokoknya ditemukannya di awal. Kenapa? Ada menemukan informasinya di awal kalimat. Kalau gimana? Kenapa apa? Ya, karena kalau Ajmi menemukan ide pokok paragrafnya itu di awal kali. Ada yang berbeda pendapat? Ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ajmi. Selanjutnya kelompok berapa tadi? Ya, sok silakan ke depan. Sok silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya. Harus percaya diri ya. Kelompok lain menyimak, nanti boleh memberi tanggapan. Takut berbeda pendapat sama takut teman kelompoknya yang sedang mempresentasikan. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan atau yang berbeda pendapat? Berdiskusi boleh. Dari teks permainan goyang paragraf 1 menentukan ide pokok paragraf 1, 2, 3 dan 4 ada yang memberi tanggapan tidak? Silakan yang
berbeda pendapat? Siapa? Siapa? Kenapa permainan boy-boyan memiliki nilai positif? Kenapa? Gimana? Permainan boy-boyan gimana? Teks paragraf 1, 2, 3, 4. Ya, untuk anak-anak betul ini jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Bagus, good job. Ya, selanjutnya. Kelompok siapa berarti tadi? Kelompok Ardan. Silakan tuh kelompok terakhir yang harus lebih semangat. Silakan. Sok, silakan hati-hati ya. Sok, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok yang lain menyimak ya. Kelompok yang lain menyimak yang mengobrol nanti ke depan kelas untuk mempresentasikan sendiri. Ya, silakan. Ya, selanjutnya. Permainan ini harus terus dimainkan agar tidak memutuskan begitu. Ya, betul. Terus. Nah, silakan. Ada yang berbeda pendapat atau yang bertanya dari kelompok yang lain? So, silakan dari kelompok besar. Gimana? Bagaimana cara bermain boy-boyan? Ya. So, gimana? Tadi? Silakan. Terus. Dari paragraf berapa tadi? Dari kelompok Ihsan katanya. Bertanya. Ya, terus. Ya. Ya, betul? Tidak? Jawaban Ihsan sudah? Ada yang berbeda tanggapan tidak tadi menemukan ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4? Ada yang berbeda pendapat tidak? So, Keisa katanya ada yang berbeda dengan apa? Ada? Mau bertanya silakan. Satu kelompok lagi terakhir. So, apa? Ya, apa? Ya, silakan. Atau misalkan dari kelompok di sini ada yang mau menjawab selain yang di depan, ada yang mau menambahkan, boleh. Silakan. Nah, Nadim katanya mau ini jawab, silakan. Ini berdiskusi ya. Kan belum dari yang di cesok yang dulu. Gimana? Mana sudah? Ya, permainan berkelompok. Betul jawabannya? Tuh, sudah puas semuanya? Sudah? Oh, Nadim katanya mau bertanya. So, silakan. Ya, permainan itu tradisional ya, sudah ya. Menemukan ide pokoknya sudah? Sudah? Tadi sudah? Puas pada kelompok yang terakhir? Ya. Tepuk tangan untuk semuanya, bodoh. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, tadi Bu sudah berkeliling. Nah, ada yang mau bertanya tidak? Apa tadi sudah menentukan ide pokok paragraf pada teks permainan boy-boyan? Ada yang mau bertanya? Tidak? Nah, silakan. Ada yang mau bertanyakan tidak? Nah, tadi itu kalau berdiskusi saling apa? Bekerja sama ketika presentasi. Percaya diri. Tadi kan sudah menentukan ide pokok pada tiap paragraf sudah. Pada paragraf 1 tadi
Kalian sudah paham cara menentukan ide pokok paragraf? Sudah paham? Sudah paham? Nah, jadi kalau berdiskusi itu harus bekerja sama, paham? Ya, jadi harus saling menghargai pendapat orang lain. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi kita menentukan ide pokok paragraf? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Sudah. Good job. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sudah mengerti ya semuanya sudah? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan secara mandiri. Ini mah dikerjakan tidak berkelompok, tapi dikerjakan secara mandiri. Paham? Tadi kan materinya sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu dari kalian kerjakan sendiri. Paham? Paham ya, ini Ibu bagikan. Ini ada berapa? Nah, kasih nama dan kelasnya. Selanjutnya, kelompok berapa ini? Ya, 2, 3, 4, 5. Ini ada berapa? 5. Oh, kelebihan. Oh, kurang. Ini berapa orang? 5. Ini berapa orang? 5. Ya, so. Kalian kerjakan, kasih nama, terus kelas. Ibu kasih waktu 7 menit cukup tidak? Berapa? 10 menit? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Kalau sudah, nanti kumpulkan. Yang KPD-nya boleh kumpulkan nanti. Kumpulkan. Untuk ini, KPD-nya. Ya, selanjutnya. Anak KPD-nya. Kalau misalkan tidak ada yang mengerti, mengerti apa? Baca dulu teksnya. Sok lihat. Sulitan nggak, Ray? Ya, sok lebih membaca silahkan. Gimana, Fatma? Udah ngerti?
Ada kesulitan tidak? Tidak. Lima soal ya, uraian. Gimana, Rek? Kesulitan tidak? Ibu sambil sudah mengerti semua? Sudah, sok yang sudah boleh kumpulkan ke depan. Silakan yang sudah boleh kumpulkan. Siapa lagi yang sudah? Sudah bisa. Sok boleh pegangkan dulu tangannya. Sudah. Sudah habis waktunya ya? Dapat. Aku ingin tadi. Sudah habis. Sudah. Udah, kasih Kak. Selanjutnya siapa? Melani.
Sudah bisa ya mengerti? Belakang jangan ya, oh ya. Minum ini, ya dapat. Dapat sudah. Selanjutnya siapa lagi? Sudah habis waktunya kumpulkan ya. Kumpulkan. Nah, udah beres Habib. Udah. Beresannya udah. Udah. Lanjutnya sudah. Nah. Gimana kalau mungkin ada? Nah? Udah, Raihan. Habis waktunya sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah beres ya? Ya. Kita kan sudah menjelaskan tentang materi ide pokok, menentukan ide pokok kakak. Ibu mau tanya, senang tidak kalian mempelajari tentang ide pokok? Senang. Mudah tidak? Mudah dipahami materi tentang ide pokok? Mudah. Tadi bagaimana cara menentukan ide pokok? Terus baca teks sama terus. Ya, cari kalimat utama. Selanjutnya memahami intisari. Terus selanjutnya apa lagi? Apa lagi tadi? Ya, ide pokok dapat ditemukan atau di awal, di tengah, dan di akhir. Paham? Paham tidak semuanya? Paham. Gimana, ini mengerti tidak? Mengerti. Ada yang mau menyimpulkan tidak kegiatan pembelajaran hari ini apa saja tadi? Coba Ulaya, tadi apa saja kegiatan pembelajaran hari ini? Tentang apa saja tadi, mempelajari apa saja? Ide pokok. Terus dari apa? Mencari ide pokok di mana? Paragraf. Terus mempresentasikan hasil diskusi kelompok mencari ide pokok. Siapa lagi yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Kalian tahu tentang tadi pengertian ide pokok? Tahu? Fungsi ide pokok tahu? Ciri-ciri ide pokok tahu? Langkah cara menentukan ide pokok tahu? Terus selanjutnya apa lagi tadi? Ya, menentukan apa ide
pokok dari apa? Paragraf. Paham semuanya? Paham? Mengerti tidak? Ya, kita tepuk angka 1, tepuk angka 2, tepuk angka 3, tepuk angka 1, 2. Mudah-mudahan kalian dapat memahami cara menentukan ide pokok. Silakan Fadlan pimpin berdoa hari ini. Ya. Pembelajaran hari ini. Ya. Ya. Kita berdoa.